Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi trading kripto terbaik untuk pemula. Ya, di sini ada 4 biji aplikasi ataupun tools yang kalian bisa gunakan supaya kalian bisa mendapatkan profit yang lebih konsisten di dunia kripto. Ya, oke. Langsung aja tanpa banyak basa-basi. Ingat ya, ini penting banget 4 aplikasi atau tools ini karena 4 alat ini atau aplikasi ini bisa merubah hidup kalian. Kalau nggak punya, kemungkinan kalian akan lost terus. Makanya ya, dengerin. Sampai yang terakhir, paling penting. Langsung, yang pertama. Yang pertama ini ada aplikasi TradingView. Ya, mungkin kalau para trader di sana udah tahu, TradingView ini digunakan untuk analisa. Ya, untuk ngelihat data feed market. Bukan untuk deposit, WD, bukan broker, bukan untuk trading, tapi melainkan lebih untuk analisa aja. Mengapa TradingView? Karena di TradingView itu, selain indikator yang biasa-biasa ada ya, seperti ini. Kalau dilihat di sini, ya, coret-coret, tarik garis semua bisa ya di sini. Indikator yang biasa kayak Bollinger Band, Moving Average dan lain-lain semua ada ya di sini. Ini kita lihat coba sebentar technicals. Ya, indikator biasa semua ada ya. Yang umum-umum stokastik lah, RSI, Bollinger Band, Moving Average itu ada semua. Tapi yang lebih keren di sini ada indikator ataupun script buatan community alias buatan orang. Contoh, gue sekarang di TradingView ini sedang menggunakan indikator buatan gue dan tim gue sendiri, buatan KFX. Namanya Ken Wilboy Alert Ribbon dan Ken Wilboy Alert Signal. Ini indikator yang super powerful banget. Gue masih suka pakai sampai sekarang. Dan ya, ini salah satu indikator yang kalian akan dapatkan kalau jadi member KFX. Gratis, tenang aja, minimum deposit $10. Nah, kita lihat indikator ini cara makainya. Kalau pitanya hijau, ada tulisan buy, berarti market akan naik. Dan beneran tuh naik. Shoot. Dan sebaliknya, kalau ada tulisan sell, signal sell, pitanya merah, berarti market berpotensi akan turun. Kita boleh open posisi sell dan kita lihat, ke bawah. Nah, apa yang terjadi kalau pitanya merah tapi signalnya buy seperti di sini? Ya, abaikan, berarti itu false signal. Yang namanya signal kan nggak mungkin bener terus juga ya, namanya indikator pasti ada miss-nya. Nggak mungkin lah 100%. Yang bisa bilang 100% profit tuh bullshit. Ya, jangan percaya. Itu fake guru palsu ya. Kalau gue di sini kan gue ngajar ya, gue suka ngajar ilmu yang gue punya dikasih, makanya ya penting ya walaupun kalian pakai indikator ini, jaga money management. Tanpa money management kalian nggak akan kemana-mana di trading. Money management itu apa ya? Lot size, pakai stop loss. Lot size dijaga 0,01 setiap $100 atau 200 berarti 0,2 pakai stop loss, modal cukup, jangan terlalu kecil. Nah itu money management. Oke, next langsung ya tanpa banyak basa-basi. Ini kan TradingView. Masih banyak indikator-indikator lain buatan KFX juga bagus-bagus, tapi ya ini salah satu yang paling populernya ya, paling populer. Kalau mau indikator lain masih banyak ya, gabung KFX dapat semua. Tenang, gratis. Syaratnya cuman kalau VIP itu minimum deposit $10. Kalau VVIP $1.000 minimum deposit. Tapi tenang, itu gratis, bukan bayar. Tinggal kalau nggak suka ya tarik lagi aja. No problem. Ya. Dan broker yang kita pakai juga WD-nya cepat, apa nggak mungkin yang WD-nya macet-macet kita nggak akan pakai. Next, nomor 2, CoinMarketCap. CoinMarketCap tuh ini adalah aplikasi untuk melihat token kripto ataupun koin kripto. Bisa ngelihat ranking global, baik market cap-nya, volume harian. Nih kita coba yang Bitcoin aja, BTC. Volume harian, nah ini kita lihat ya. Bisa dilihat semua. Oh, by the way, yang tadi sebelumnya TradingView juga itu bisa buat kripto, forex, emas. Bisa semua. Ya, jadi BTC, USD, ya kalian tinggal searching aja. Oh ya, ini penambahan. Tadi kan lupa. Ini kan marketnya masih XAUUSD. Kalau mau BTC ya tinggal diganti BTC USDT misalnya. Atau USD. Ya terserah lah. Misalnya yang ini deh. Nah, kelihatan tuh. Indikator yang Ken Wilboy Alert ini bisa buat semua market ya. Forex, crypto, gold, bisa. Ya ini TradingView. Balik lagi. Ya kalian mau market apapun ya tinggal di search. Mau ganti time frame pun bisa. Time frame itu durasi 1 candle. Kalau time frame 1 jam berarti 1 candle 1 jam. Nah kayak gitu. Bitcoin lagi naik terus. Karena baru-baru ini ada penembakan Donald Trump ya. Jadi Bitcoin naik. Emas juga naik. Ya itu namanya news. Ya trading news tapi news global. Ya bukan news ekonomi kalender, beda. Ya itu trade by news, fundamental. Nah itu. Oke, langsung kita balik lagi ke CoinMarketCap. Nah, bisa lihat di sini volumenya, market cap-nya semua, dan data-data ini seperti volume, market cap, dan lain-lain. Ini kalian bisa pakai untuk menjadi panduan. Ya, ini buat analisa fundamental. Apakah koin ini bagus
Apakah koin ini berpotensi naik? Apakah berpotensi turun? Nah, semua bisa dilihat di sini ya. Nah, analytics-nya, ini analytics, nah kelihatan ya semua tuh. Whale holdingnya, kalau banyak whale yang lagi menjual, alias whale tuh holder-holder kripto yang besar, dompetnya besar-besar, lagi pada ngejual, biasanya market kripto pada turun. Ya, whale-whale Bitcoin misalnya pada ngejual, market kripto jadi pada turun. Itu kan analisa fundamental ya. Banyak orang menjual, apalagi pemain-pemain besar pada menjual, ya kita juga harus worry, harus hati-hati karena market bisa turun. Pemain besar kan sekali nge-sell banyak gitu. Kalau kita buy sell ya kita nggak ada efeknya. Ya bahkan kita pakai duit miliaran juga ke market nggak kerasa. Geli-geli aja ya kalau di market yang gede. Koin kripto seperti Bitcoin, Ethereum, ataupun bahkan di emas, di forex itu nggak akan ada artinya. Kecuali kalian di koin-koin micin yang kecil-kecil ya kerasa ya, goncang itu market. Tapi kalau di Bitcoin gitu ya nggak ada. Makanya kalau gue pribadi, gue lebih suka trading di koin-koin besar dibanding koin-koin micin. Koin-koin micin tuh nggak stabil. Ya apalagi kalau gue misalnya suntik dananya besar, ya nggak usah miliaran, ngomong ratusan juta aja, oh market tuh udah bisa goncang. Kalau micin yang kecil-kecil. Kalau di Bitcoin kan nggak mungkin. Makanya gue selalu utamain di yang gede-gede aja. Gue kan sukanya forex, emas, Bitcoin. Nah udah. Paling mentok-mentok Ethereum. Ya koin terkecil yang gue tradingin untuk saat ini paling mentok Ethereum paling kecil. Yang lebih kecil lagi gue nggak berani karena ya itu marketnya terlalu volatil, terlalu mudah untuk dimanipulasi. Nah udah, back to the topic. Tadi yang aplikasi kedua Coin Market Cap, silahkan dieksplor. Oke, ketiga. Yang ketiga ini adalah platform tradingnya broker FM. Ya inisial aja, gue nggak mau promosi, video ini tetap netral, tapi ini yang suka gue pakai ya brokernya. FM, kepanjangannya ya, cari sendiri lah, masuk ke dalam KFX, cek. Ya, tapi gue suka banget ya, gue bakal jelasin ini platform broker ini ya, buat eksekusi, buat naruh dana juga bisa di sini dari segi fitur dan dari segi broker. Ya, misalnya murah apa segala macam. Nah, oke, kita bahas dari segi fiturnya dulu. Ini untuk interface tradingnya, platform tradingnya menurut gue lebih bagus dibanding broker-broker yang masih pakai MetaTrader. Karena ini lebih modern, eksekusinya lebih cepat, dan paling penting ini tampilannya bagus lah, user friendly ya. Bahkan newsnya udah ada di sini, news economic calendar. Kalau kalian suka trading news kayak NFP, CPI, FOMC, udah ada di sini. Ya kalian tinggal filter aja sendiri. Ya ini filter ganti USD only ya kayak gitulah ya. Bahkan copy tradingnya pun udah ada di sini. Jadi kalau kalian mau ikutan copy trade itu nge-follow trader yang lebih jago supaya tradingnya otomatis. Jadi kalau trader yang si master disebutnya si master buy, semua followernya buy. Si master sell, semua follower sell. Nah intinya gitu. Bahkan udah all in one. Jadi satu platform udah ada semua. Kalau broker-broker yang masih pakai MetaTrader kan kita kadang-kadang harus pindah-pindah platform ya, itu repot. Makanya sekarang kalau gue bilang MetaTrader tuh udah mulai ketinggalan lah secara fiturnya ya. Mungkin bagus, tapi secara fiturnya dia mulai kalah sama platform-platform baru. Nah, seperti yang dipakai broker FM ini. Jadi, dan paling penting di sini ada fitur ini. Ya, kita cobain di Gold aja ataupun di misalnya BTC ya, BTC. Nah, kita lihat misalnya 1 BTC, butuh margin berapa, butuh modal berapa untuk open posisi. Nah, ini. Lihat. Margin required $400. Kenapa? Karena kita pakai leverage. Kebetulan leverage yang gue sedang pakai sekarang ini untuk kriptonya 1:50. Jadi dengan $400 gue bisa open posisi senilai $60.000 alias 1 Bitcoin. Ya kalau di platform ini dia pakai lot, 1 lot sama dengan 1 coin. Ya kebetulan market kita BTC berarti 1 lot 1 BTC, 1 Bitcoin. Ya ini penting banget. Ya kalau yang broker-broker lain yang masih pakai MetaTrader kadang dia itu, kita ngomongin di sini broker futures ya. Jadi futures only kan, broker tuh ada yang support yang disebut exchange crypto, dia support spot plus futures. Ada yang spot only. Kalau di sini gua ngomongin yang futures only ya. Broker-broker yang futures only biasa sering disebut broker forex. Ya sebenarnya istilahnya itu broker futures. Ya bisa buat trading emas, bisa buat kripto, bisa buat forex. Ya ada semua marketnya. Yang penting semuanya futures. Nah kita di broker futures biasanya tuh kebanyakan masih pakai MetaTrader. MetaTrader kan udah kuno ya, dari awal tahun 2000-an dia. Populer sebelum tahun 2010 udah ada itu MetaTrader. Ya, Meta 4 itu. Nah, MetaTrader itu nggak kelihatan ya. Required marginnya berapa? $400 nih untuk 1 lot alias 1 Bitcoin. Nah, kalau di Meta harus diklik dulu baru kelihatan dia. Oh, ternyata margin yang dipakai segini modalnya.
Kalau di sini udah kelihatan dulu. Nah, makanya gue seneng banget. Ibaratnya kita mau beli sesuatu ya harus tahu dulu dong berapa harganya. Masa kita baru tahu harganya setelah dibeli? Ya uang kita udah kepotong dong. Ya memang margin bukan kepotong, tapi ini ada biaya spread pun tertera ya di sini. Biaya spread berapa misalnya? Oh, $53 untuk satu lot atau satu keping BTC. Nah, seluruh biaya-biayanya udah dicantumin dulu. Nah, itu gue suka di situ, transparansi. Sebelum kita beli sesuatu, kita harus tahu semua biaya-biayanya. Termasuk tetek bengeknya lah, yang kecil-kecilnya, kayak bukan hanya harga pokok, tapi ibaratnya kalau kita ke restoran, tax and service-nya juga. Nah, harus transparan. Masa kita beli dulu baru tahu harganya, kan nggak enak ya. Tadi kan dari sisi fitur dan tampilan platform interface tradingnya. Nah, sekarang dari sisi brokernya. Kalau kenapa gue pakai broker FM ini, karena ya satu, dia spread-nya murah. Ya, kita bisa lihat XAU-nya, lihat spread-nya kecil banget tuh. 13, 14 itu kecil. Kalau buat yang suka trading emas, biasanya di broker lain kan 30, 20 ke atas lah, 20, 30, 40. Ini belas-belasan. Ini kecil, termasuk kecil banget, murah jadi biaya tradingnya. WD cepat, penting. Ya, broker gua nggak suka yang WD-nya lambat, apalagi yang nahan-nahan. Karena ada broker-broker kalau yang curang, dia kalau WD diperlambat, depo cepat. Tapi WD pernah, nah gue nggak suka. Itu biasa yang dulu-dulu sih. Kalau sekarang yang di online-online udah jarang ya. Kemudian minimum deposit kecil, cuma $10. Nah, penting juga kalau buat trader yang pemula-pemula, kalau gue sih nggak ngaruh ya minimum deposit mau 1 juta, 500 ribu, 100 ribu. Terserah, karena gue trading dananya kan lebih besar dari itu, tapi ya itu penting lah kalau buat trader yang kecil ya. Kemudian terakhir, keempat nih, poinnya dari segi broker. Nah, tadi kan minimum deposit kecil, dan nah ini brokernya broker futures only ya, nggak ada spot nih. Jadi kalian nggak bisa beli Bitcoin spot di sini buat naro Bitcoin gitu, keping, terus Bitcoin bisa ditransfer wallet to wallet, nggak bisa. Di sini futures only, ya buat kalian pakai leverage, ya leverage trading. Memang leverage-nya bisa dinaik turunin, cuman ya ini bagus lah kalau buat broker futures, alias sering disebut broker forex. Marketnya lengkap di sini, ada buat kriptonya, buat goldnya, buat forexnya, ya bakal indeks saham ada seperti US 100, Nasdaq, semua ada. Kemudian terakhir ini lebih ke tools ya. Nah, yang keempat ini signal KFX. Ya, signal KFX, di KFX signalnya ada buat kripto, ada buat gold, ada buat forex. Tapi ini signal sangat membantu ya. Kita biar punya pandangan. Market ini berpotensi gerak kemana nih? Kita lihat signalnya aja ini. Signal laporan signal hari Jumat. Ya, hari Jumat 5 Juli 2024. Signalnya ada 13 dan 11-nya win. 2 kena stop loss. Jadi signal di KFX itu lengkap ya. Ada stop loss-nya nih kayak gini. Dan setiap kali nih bentuk signalnya gini. Buy now, ada stop loss-nya, ada take profit-nya. Dan setiap kali udah mulai running profit nih, dikabarin, oke, ini udah mulai running profit ya, ikutan di screenshot. Karena tim kita juga dari tim KFX sih, kita ikutan entry. Ya, ikutan entry, melakukan entry, open posisi juga. Makanya kita tahu nih signalnya lagi ke arah profit atau loss. Tapi tenang, signal kita udah selalu dikasih TP-nya, take profit di mana, stop loss-nya di mana, itu ada. Ya, untuk manajemen risiko. Nah, ini kualitas signalnya gimana? Nah, ini akurasinya ya 84%, tapi biasanya kurang lebih dia di sekitar 90%. Bagus banget, sangat recommended terutama buat para pemula. Signal tuh bukan buat ditelan mentah-mentah. Oh ya, signalnya baik, baik no. No, enggak. Signal itu hanya untuk patokan. Signal itu bukan rekomendasi jual beli, bukan. Tapi untuk patokan. Jadi kalau kita, analisa ini bagus buat buy. Ada opini kedua nih, opini dari memang analis yang udah profesional di market. Kata analis juga baik, jadi kita lebih yakin untuk entry ke market gitu. Bukan buat ketiplek, ditiru gitu. No. Signal itu buat panduan. Nah itu. Ya, dan nggak mungkin 100% benar, makanya money management tetap harus dijaga. Apalagi kalau kita kan ngomongin futures ya, pakai leverage, jangan yang namanya all in, full margin, jangan. Kecuali kalian memang udah tahu resikonya pakai akun perang, ya beda lagi. Nah, kalau kalian mau mulai trading, kripto, forex, gold, paling lengkap di mana? Jawabannya cek aja di deskripsi di KFX, cek di sana. Pertama dapat komunitas, ribuan trader udah di sana. Ya, dari seluruh penjuru Asia Tenggara. Kedua, dapat edukasi full sampai mahir, gratis. Ketiga, dapat signal akurasi tinggi, gratis. Keempat, dapat indikator sakti, gratis. Terakhir, kelima, dapat trading fee termurah di berbagai broker terregulasi. Trading fee itu apa? Commission ataupun spread. Pokoknya kita pastikan kalian mendapatkan yang terbaik. Karena kita sendiri sebagai komunitas trading nih, KFX, tim KFX, itu trading.
Ya gue punya satu akun yang memang di-manage bareng-bareng sama analis KFX, dan kita must entry trading di market. Jadi kita pastikan ya kalau broker yang kita pakai itu broker yang terbaik lah. Karena kita sendiri masa kita pakai yang nggak bagus? Nggak mungkin. Karena gue naruh uang gue di sana, masa gue pakai yang nggak bagus? Takut dong. Nah itu. Ya, kurang apa lagi? Itu gratis semua, linknya di deskripsi. Tapi nggak akan selamanya. Makanya buruan, link di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.